Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mariana dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dengan mata kuliah Teaching English as Foreign Language. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu dari kelompok pertama, Teaching English as Foreign Language. Teaching English as Foreign Language atau pengajaran bahasa asing itu umumnya mengacu pada pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dimana siswanya itu bukan penutur asli dan gurunya mungkin saja adalah penutur asli dan juga mungkin saja bukan seorang penutur asli seperti itu. Tercatat ada 67 negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, yaitu diantaranya ada Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Uzbekistan, Jepang, Turki, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu perbedaan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, kedua, dan bahasa asing. Untuk yang pertama yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, ini adalah negara yang menggunakan bahasa Inggrisnya itu sebagai bahasa pertama atau bahasa sehari-hari. Biasanya itu adalah orang yang lahir sudah menggunakan bahasa Inggris. Contohnya negara Amerika. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, yang dimana negara tersebut menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka. Contohnya adalah negara Belanda. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris sebagai bahasa asing, yang dimana negara tersebut menggunakan bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing mereka. Contohnya adalah negara Indonesia. Materi yang kedua atau materi selanjutnya dari kelompok 2 yaitu Classroom Management. Classroom Management atau manajemen kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengatur dan mengontrol kelas mereka. Pada Classroom Management ini ada 4 jenis Classroom Management yang biasa digunakan. Yang pertama ada Authoritarian Management atau kelas otoriter. Biasanya ini mengacu pada seorang guru yang memiliki kendali penuh atas kelas mereka. Selain itu, guru juga memiliki keterlibatan yang rendah terhadap ruang kelas mereka. Yang kedua, ada authoritative management. Pada tipe ini, guru itu mengharapkan siswa untuk berpartisipasi dan menghormati berpartisipasi dan berkolaborasi pada kelas mereka sambil menghormati aturan. Jadi pada tipe ini guru itu membuat konsekuensi bagi siswa yang melanggar aturan pada classroom management ini. Terus yang ketiga ada permisif. Permisif ini biasanya seorang guru itu memiliki keterlibatan yang sangat rendah terhadap siswa atau kelasnya. Kemudian yang keempat yaitu ada indulgent. Indulgent Classroom Management ini mirip sekali dengan permisif, yang dimana keterlibatan guru itu rendah kepada siswa atau ruang kelasnya. Guru yang menggunakan tipe ini menyatakan bahwa kelas yang terstruktur itu menghambat pertumbuhan pribadi seorang siswa dan harga diri siswa seperti itu. Analisis kebutuhan juga sangat penting dan merupakan cara yang bagus untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kebutuhan siswa. Ada 5 cara untuk analisis kebutuhan siswa. Yang pertama ada mengisi formulir dan kuesioner, yang kedua ada wawancara, yang ketiga penggabungan dengan pengajaran yang lain, yang keempat ada modal, dan yang kelima ada presentasi. Oke, untuk materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu TOEFL in Indonesia. TOEFL in Indonesia adalah materi bahasa Inggris yang dimana mengajarkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, karena konteksnya bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang bukan dalam negeri seperti itu. Ada 4 jenis TOEFL in Indonesia. Yang pertama ada EFL, yang kedua ada ELT, yang ketiga ada ESP, yang keempat ada EAP. Untuk yang pertama itu ada EFL, English Foreign Language. Program ini itu membantu pelajar
membantu pelajar di atas 16 tahun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Yang kedua itu ada ELT, English Language Teaching. Biasanya mengacu pada aktivitas dan industri pengajaran bahasa Inggris untuk non-penutur asli. Yang ketiga ada ESP, English for Specific Purpose, adalah bagian dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Biasanya pengajarannya itu diperuntukkan untuk mahasiswa atau orang yang bekerja. Kemudian yang keempat itu EAP, English for Academic Purpose. Umumnya EAP ini dikenal dengan studi akademik bahasa Inggris. Biasanya memerlukan pelatihan siswa. Jenis ini biasanya ditemukan di lingkungan pendidikan tinggi. Kemudian ada metode pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada grammar translation, yang kedua ada total physical response, yang ketiga ada the silent way, yang keempat ada audiolingual method. Untuk yang pertama ada grammar translation method. Grammar translation method ini adalah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajar grammar dan karakteristik yang berfokus pada translation atau penerjemahan. Yang kedua itu ada total physical response. Biasanya pengajaran bahasa Inggris yang dimana guru itu mengajarkan objek bahasa sebagai instruksi dan siswa itu harus mengikuti persis apa yang guru katakan. Kemudian yang ketiga ada the silent way. Pendekatan ini sengaja mengalihkan fokus dari pengajaran guru ke pembelajaran siswa. Jadi pada metode ini siswa itu dilatih untuk lebih mandiri. Kemudian yang keempat ada audiolingual method. Adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dimana menekankan pada pemahaman pendengaran, berbicara, membaca, dan menulis, atau 4 skill yang ada dalam pengajaran bahasa Inggris. Materi yang terakhir yaitu adalah TEFL for children and adult. Pelajar anak-anak itu adalah yang bersekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, atau sekolah menengah kejuruan. Jadi pelajar anak-anak itu adalah pelajar yang berada di bawah usia 18 tahun. Dan untuk pelajar orang dewasa itu adalah pelajar yang biasanya rentang usianya itu di atas 18 tahun seperti mahasiswa. Perbedaan pengajaran untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Yang pertama itu ada autonomi, itu adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Yang kedua ada rentang perhatian, adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan karena rentang perhatian anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Yang ketiga ada pengajaran, yang keempat ada pentingnya bermain untuk anak-anak, yang kelima ada kecemasan, dan yang keenam ada motivasi. Orang dewasa itu tingkat motivasinya lebih tinggi daripada pelajar muda atau anak-anak, seperti itu. Bagaimana pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak atau caranya? Untuk yang pertama itu adalah pemilihan konten yang cermat. Yang kedua itu gunakan lagu dan flashcard. Yang ketiga ajarkan dengan mempraktekkan, yang dimana guru tidak hanya mengajarkannya tetapi juga mempraktekannya, seperti itu. Yang keempat ada gerakan dan aktivitas adalah kuncinya. Yang kelima adalah mengatur dan mempertahankan momentum. Jadi suasana atau momentum yang sudah berjalan dengan baik atau siswanya itu sudah merasa tertarik dengan pelajaran tersebut, nah itu harus dipertahankan agar
siswa tersebut tidak bosan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada mewaspadai rentang perhatian mereka, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa rentang perhatian antara anak-anak dan orang dewasa itu berbeda, jadi harus diperhatikan dan harus diwaspadai juga. Karena anak-anak itu kemudian moodnya selalu berubah, bisa berubah kapan saja, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah jangan terlalu mengoreksi. Jadi karena anak-anak ini lebih sensitif, apa yang anak lakukan itu jangan terlalu dikoreksi. Bisa saja kita mengoreksi tapi menggunakan bahasa yang halus, seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah minat dan ketertarikan juga termasuk kunci dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Kemudian yang kesembilan, ciptakan hubungan yang erat. Nah, ini sangat penting karena siswa atau pelajar anak-anak itu sedikit penakut dibanding pelajar orang dewasa. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu harus meningkatkan hubungan yang erat terhadap pelajar anak-anak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bekerja secara kreatif dengan kurikulum. Kemudian untuk orang dewasa, pengajaran untuk orang dewasa, yang pertama jangan menyamakan antara kemampuan berbahasa dengan kecerdasan. Artinya jangan dibeda-bedakan, seperti itu. Yang kedua, memahami gaya belajar mereka. Yang ketiga, ajarkan idioms atau bahasa kasual, atau lebih mudahnya adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, seperti itu. Yang keempat, gunakan aktivitas yang sesuai dengan usia. Kalau yang anak-anak tadi bisa dengan cara bermain. Nah, kalau untuk orang dewasa ini kita bisa menggunakan kuis di dalamnya, seperti itu, untuk mencairkan suasana. Kemudian yang kelima, aplikasi dan contoh kehidupan nyata itu juga bisa digunakan untuk pelajar dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang mendetail kepada pelajar dewasa. Kelebihan dan kekurangan TOEFL untuk anak-anak dan orang dewasa. Untuk yang kelebihan, yang pertama, kelebihan untuk akademi. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan diri, terutama 4 skill tadi, berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Kemudian yang keempat, lebih memahami teknologi. Yang kelima, menambah informasi. Dan yang terakhir, mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kekurangannya adalah kurangnya menguasai skill, 4 skill tadi terutama. Kemudian kurangnya motivasi. Kemudian bahasa Inggris itu sulit dipelajari. Keempat, waktu yang tidak cukup untuk praktek. Yang kelima, kurangnya sumber daya dan bahan ajar. Dan yang terakhir, banyaknya jumlah siswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan untuk terkait materi dari kelompok pertama sampai kelompok 4. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mariana dari Prodi Bahasa Inggris semester 5 mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye semuanya.